Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin najalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya setelah kemarin tertunda ya karena sesuatu hal, akhirnya kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian wasiat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putra beliau Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam, dan kita pada malam hari ini pertemuan yang ke-11. Tanpa mukaddimah yang terlalu panjang, kita langsung masuk pada bagian dari wasiat yang kita telah sampai padanya. Jadi setelah semua yang antum dengar ya tentang wasiat ya dalam 10 pertemuan kemarin, kita sampai pada bagian ini. Ketika Imam Ali berkata seperti ini. Ini Imam Ali mengenalkan kepada putranya etika universal atau akhlak universal. Ini luar biasa. Imam Ali berkata, "Ya bunayya, wahai putraku, ij'al nafsaka mizanan fima bainaka wa baina ghairik." Wahai putraku, jadikan dirimu sebagai neraca, sebagai ukuran, sebagai barometer ya dalam hubunganmu dengan orang lain. Fima bainaka wa baina ghairik. Apa maksudnya? Beliau menjelaskan. Fa'ahbib li ghairika ma tuhibbu li nafsik. Katanya Imam Ali, sukailah untuk orang lain sebagaimana apa yang kamu sukai untuk dirimu. Artinya apa yang kamu sukai, pastikan hal itu juga disukai oleh orang lain. Sukailah ya bagi orang lain apa yang kamu sukai bagi dirimu. Fa'ahbib li ghairika ma tuhibbu li nafsik. Sebagai contoh namanya. Kalau kita itu suka dihormati, kita suka orang berbicara kepada kita dengan cara yang santun, ya pastikan orang lain juga punya kesukaan yang sama dengan. Artinya jangan sampai engkau suka untuk diperlakukan secara santun, kemudian engkau anggap orang lain tidak tidak menyukai hal itu. Pada umumnya apa yang disukai oleh manusia itu sama. Kalau kamu suka ditolong, ya tolonglah orang lain. Ini etika universal. Fa'ahbib li ghairika ma tuhibbu li nafsik. Jadi cintai bagi orang lain apa yang kamu cintai bagi dirimu. Selanjutnya, wakrah lahu ma takrah laha. Dan bencilah bagi orang lain apa yang kamu benci untuk dirimu. Artinya yang kamu tidak suka, orang lain juga tidak suka. Kalau kamu tidak suka untuk diperlakukan secara kasar, orang lain juga seperti itu. Artinya, Imam Ali tidak mengatakan jadikan dirimu cermin. Jadi untuk mengenal orang lain, jadikan dirimu cermin. Kamu itu suka diperlakukan seperti apa sih? Atau kamu tidak suka diperlakukan seperti apa sih? Orang lain juga seperti itu. Nah, jadi untuk memahami orang lain, jadikan dirimu sebagai ukuran. Ya. Saya kira poin ini adalah poin yang sangat luar biasa, dan kalau etika universal ini kita jadikan sebagai prinsip, ya,
dalam kehidupan rumah tangga atau dalam komunitas semuanya. Kalau kita pakai prinsip ini, ya otomatis orang tidak akan ada yang tersakiti dengan kita. Seandainya kita mau konsekuen untuk menjalankan prinsip ini. Ini luar biasa. Wala tadlim. Ya, Malik kemudian menjabarkan lebih jauh. Wala tadlim kama la tuhibbu an tudlam. Kamu jangan zalimi orang lain. Sebagaimana kamu kan juga tidak suka dizalimi kan. Kamu tidak suka kan hakmu diambil, hakmu dirampas. Hakmu tidak diakui, kamu kan tidak suka kan. Orang lain juga begitu. Sama. Janganlah engkau menzalimi. Ya, sebagaimana kamu tidak suka dizalimi. Al-Quran itu punya prinsip bahwa dalam hidup itu prinsipnya seperti ini. La tadlimun wa la tudlamun. Jadi kamu tidak berbuat zalim, kamu juga jangan mau dizalimi. Jadi sebenarnya Islam itu menjunjung tinggi equality. Jadi ya persamaan hak itu dijunjung tinggi oleh Islam. Jadi kita diminta untuk memandang orang lain dan kita menjadikan diri kita sebagai ukuran. Jadi kamu suka diperlakukan seperti apa sih? Orang lain juga begitu. Kamu tidak suka diperlakukan seperti apa sih? Orang lain juga begitu. Jadi kan mudah kan? Artinya kalau prinsip ini kita gunakan maka hubungan sosial itu akan aman-aman aja. Tidak akan terjadi masalah. Wa ahsin kama tuhibbu ayyuhsana ilaik. Ya, dan berbuat baiklah sebagaimana kamu suka untuk orang lain berbuat baik padamu. Wastakbih min nafsika ma tastakbihuhu min ghairik. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan orang lain itu membuat kamu murka, kamu merasa risih ya. Kamu merasa enggak enak ya. Pastikan ya kan. Kalau hal itu kamu lakukan, orang lain juga punya perasaan yang sama denganmu. Wastakbih min nafsika ma tastakbihuhu min ghairik. Ini keterangan-keterangan yang diulang-ulang oleh Malik ini sebenarnya untuk supaya kita betul-betul paham. Maksudnya itu seperti ini. Warda minan nas bima tardahu lahum min nafsik. Ya. Jadi relalah apa yang dari manusia. Relalah dari apa yang dari manusia. Bima tardahu lahum min nafsik. Sebagaimana kalau kamu contoh supaya tidak sulit untuk dipahaminya. Jadi kalau kamu habis melakukan kesalahan, kalau kita ini yang melakukan kesalahan, ternyata kita ada orang lain yang berbuat salah dengan kita. Itu kalau seandainya kita menuntut orang lain tuh karena orang lain telah berbuat salah kepada saya, maka untuk saya rela ya, saya itu perlu ini dan ini. Ya, maunya begitu, syarat-syarat yang kita buat itu. Nah, nanti kalau dirimu yang berbuat salah kepada orang lain, syarat-syarat yang kamu minta dari orang lain ketika orang lain berbuat salah itu juga terapkan juga. Jangan mau menang sendiri. Jadi warda minan nas bima tardahu lahum min nafsi. Kalau kamu untuk mendapatkan kerelaan orang lain itu kamu berikan katakanlah 1, 2 dan 3 ya. Maka atau kalau kamu menuntut ya kerelaan orang itu 1, 2 dan 3, maka kalau orang lain menuntut kerelaan, kamu juga berikan 1, 2 dan 3 itu. Jadi ini juga prinsip equality. Warda minan nas bima tardahu lahum min nafsi. Jadi bagian ini yang sebenarnya dengan 2 kalimat yang pertama itu sudah jelas, tapi oleh Malik dijelaskan kembali, ditekankan kembali agar apa? Agar benar-benar kita itu jangan menang sendiri, jangan ingin diunggulkan tapi kita tidak mau mengunggul orang lain.
Jangan minta dimuliakan tapi kita tidak muliakan orang lain. Jangan tidak mau diganggu tapi kita mengganggu orang lain. Jangan seperti itulah. Artinya jadikan dirimu sebagai cermin dalam pergaulan, dalam hubungan sosial itu, jadikan dirimu cermin, sudahlah. Dan kalau itu dilakukan, maka berarti kita itu menghargai orang sebagaimana kita menghargai diri kita. Jangan sampai kita menghargai diri ini lebih daripada kita menghargai orang lain. Karena itu merupakan sebuah kezaliman. Saya kira bagian ini cukup jelas. Tidak perlu saya saya berikan contoh-contoh yang terlalu panjang lebar. Yang pasti bahwa poin ini seperti itu yang dimaukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Artinya kalimat-kalimat Imam Ali dalam hal ini cukup jelas. Kemudian Imam Ali masuk pada bagian penting lain. Ini juga prinsip ya dalam kehidupan yang kalau ini dijaga itu sebenarnya tidak akan ada perselisihan. Kata Imam Ali, wala taqul ma la ta'lam wa in qalla ma ta'lam. Ini luar biasa. Kata Imam Ali, dan janganlah engkau pernah berbicara tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui. Artinya kalau kamu tidak tahu, tidak usah ngomong lah. Tidak perlu kamu memaksakan diri hanya supaya orang lain memberikan kamu apresiasi. Padahal kamu tidak ngerti. Tapi kamu paksakan dirimu untuk berbicara. Tidak perlu. Wa in qalla ma ta'lam. Meskipun yang kamu ketahui sedikit. Artinya konsekuensi logis daripada pengetahuan yang sedikit. Akhirnya kan kita tidak banyak ngomong kan. Dalam sebuah katakanlah pertemuan ya, di mana banyak orang yang bercengkrama, duduk ya, kungku-kungku ya. Semua berbicara. Nah, kita diminta untuk berbicara apa yang kita tahu. Yang kita tidak tahu, kita tidak usah ngomong. Kadang-kadang ada orang yang karena pengetahuan saya sedikit, ini kalau saya tidak ngomong ya, kalau saya harus berbicara tentang sesuatu yang saya ketahui, berarti kan saya sedikit bicaranya. Ya tidak apa-apa, sedikit bicaranya. Jangan kemudian hanya karena, artinya tidak ada keharusan kamu berbicara dalam sebuah komunitas. Kalau kamu tidak tahu, statusmu adalah pendengar. Kalau kamu punya pengetahuan, berbagilah. Ya, tapi kalau kamu tidak tahu, jangan ngomong. Dan sebenarnya banyak permasalahan terjadi karena banyak orang yang berbicara tanpa pengetahuan. Terjadi banyak permasalahan. Karena apa? Karena orang terlalu berani berbicara sementara pengetahuannya sangat sedikit atau minim pengetahuannya. Imam Ali jelas-jelas mengatakan wala taqul ma la ta'lam. Jangan berbicara apa yang tidak kamu ketahui. Wa in qalla ma ta'lam. Meskipun yang kamu ketahui itu sedikit. Ya berarti kamu sedikit bicara ya. Sedikit bicara sesuai dengan pengetahuanmu. Nah, kalau kamu mau banyak ngomong, kamu punya gairah untuk berbicara ya. Gairah berbicaramu itu harus seiring dengan gairah pengetahuanmu. Ya, gairah mencari ilmumu. Kalau memang kamu suka bicara ya banyaklah membaca. Banyaklah belajar sehingga kamu punya banyak pengetahuan sehingga kamu bisa banyak berbicara. Jangan kemudian keinginan berbicara ini tidak dibarengi dengan mencari ilmu dan menuntut ilmu. Karena kalau orang berbicara tanpa ilmu, ifsadnya itu lebih banyak daripada islahnya. Maunya dia itu membenahi sesuatu malah merusak sesuatu karena dia tidak tahu. Sama lah dengan orang yang kalau maunya dia tidak ngerti mesin maunya. Kalau dia paksakan dia bongkar mesin, nanti alih-alih mesin itu jadi baik semakin rusak. Kerusakannya asalnya cuma di bagian tertentu, karena dibongkar oleh orang yang tidak tahu akhirnya semuanya rusak. Wala taqul ma la ta'lam wa in qalla ma ta'lam. Wala taqul ma la tuhibbu ay yuqala lak. Dan kamu jangan ungkap ya kepada orang lain sesuatu yang kalau orang lain mengungkap itu padamu kamu tidak suka. Wala taqul ma la tuhibbu ay yuqala lak. Jadi kan ada kalimat-kalimat tertentu, ada cara bicara tertentu, ada gaya bicara tertentu yang kadang-kadang kita itu kalau ada orang
berbicara dengan kita dengan gaya seperti itu, ya mungkin gaya meremehkan, gaya mencibir, ya, gaya berbicara yang penuh keangkuhan, ya. Kalau kita tidak suka dengan cara seperti itu, ya, kamu juga jangan perlakukan orang lain seperti itu. Kamu jangan berbicara, ya, dengan satu jenis pembicaraan yang kamu tidak suka kalau orang lain berbicara seperti itu padamu. Ini adalah sebuah prinsip, ya, yang bahkan kalau seandainya prinsip ini digunakan oleh umat manusia, ini sebenarnya prinsip yang sangat sederhana, sangat logis, mudah dipahami. Artinya kita ini tidak boleh bicara sesuatu yang kita tidak tahu, ya. Ya memang begitulah. Ya, ada orang katakanlah mau mencari tahu jalan menuju sebuah tempat tertentu, kita tidak tahu. Kemudian kita karena orang ini tanya, pokoknya kita ngomong lah. Ya, seringkali itu kita di jalan itu ada orang-orang yang saking dia tidak mau bilang tidak tahu, itu ketika kita tanya, Pak, ini ke daerah ini atau ke tempat ini lewat mana ya? Jadi tidak tahu nih, tapi ngomong dia, ya nanti sini, akhirnya kita kesasar. Dan ada banyak orang yang punya karakter seperti itu. Ditanya, ya harus jawab, walaupun dia tidak ngerti. Ada banyak orang yang seperti itu. Nah, Imam Ali berkata jangan seperti itu. Nah, prinsip ini seandainya, ini sebenarnya manusia itu sebenarnya kalau dia mau kembali kepada kejujuran, ini semuanya kembali kepada nilai kejujuran. Dia jujur pada dirinya, sebenarnya dia tidak terlalu banyak melakukan kerusakan, tidak terlalu banyak melakukan kesalahan kalau manusia itu jujur. Dalam sebuah riwayat dikatakan lau sakatal jahil makhtalafan nas. Ya, ini kalau kita berbicara agama, ya, terjadi banyak mazhab, ya, banyak versi dalam agama ini karena banyak orang yang tidak tahu ngomong. Kata salah seorang imam dikatakan lau sakatal jahil makhtalafan nas. Seandainya orang yang tidak tahu itu diam, tidak ada perselisihan di tengah-tengah umat manusia. Jadi yang bicara yang ngerti-ngerti saja. Aman kan? Yang membuat aman ini, membuat kegaduhan ini, membuat, kalau kita mau ambil contoh urusan agama ini, centang perenang kayak gini, karena banyak orang yang bukan ahlinya ngomong. Jadi semakin tidak jelas agama ini kalau yang bukan ahlinya atau yang tidak punya pengetahuan berbicara tentang agama. Nah, saya kira poin ini sudah sangat jelas. Kita akan lanjut pada kalimat berikut dari nasihat Imam Ali kepada Imam Hasan. Wa'lam annal i'jaba diddus shawab. Ketahuilah wahai putraku, ya, bahwa i'jab itu ujub. Ya, ada orang-orang itu yang saking egoisnya dan saking narsisnya, ya, saking dia itu berlebihan dalam mencintai dirinya, sehingga dia takjub dengan dirinya sendiri, padahal bukan apa-apa dirinya. Jadi ada orang-orang ini termasuk penyakit jiwa ini, ya, sampai orang kemudian jatuh dalam egoisme, dalam narsisme. Itu karena apa? Karena dia terlalu mencintai dirinya. Ketika dia terlalu mencintai dirinya, bahkan kejahilannya itu di matanya itu lebih daripada orang-orang yang alim. Ada orang-orang yang sedemikian anehnya, ya, sehingga dia jatuh dalam penyakit ujub. Ujub itu dia yu'jibuhu nafsu. Ya, jadi dirinya membuat dia takjub, padahal bukan apa-apa. Nah, kata Imam Ali kepada Imam Hasan, ini rumusan. Wa'lam annal i'jaba diddus shawab. Ujub itu lawan daripada kebenaran. Jadi kalau kamu sudah ujub, itu biasanya kamu salah. Kamu jauh dari kebenaran. Kamu merasa dirimu lebih dari yang lain. Nah, itu sudah awal kesalahan. Diddus shawab. Wa'lam annal i'jaba diddus shawab. Nah, ini kayaknya kalimat sederhana, ya, tapi padahal ini kalau kita mau renungkan, mau kita pikirkan, ternyata memang orang itu
Kenapa dia tidak mau tunduk? Kenapa dia tidak mau patuh? Kenapa dia tidak mau mendengar orang lain? Karena dia terlalu memberikan nilai lebih pada dirinya daripada orang lain. Ini padahal lawan bicaranya itu alim loh ya, jauh lebih luas ilmunya daripada dia. Tapi karena dia ujub, dia anggap bahwa dirinya lebih daripada yang alim itu. Kan aneh ini kan. Manusia itu begitu. Dan dia dengan mudah sekali manusia itu menyalahkan pakar-pakar. Ya, ahli-ahli agama atau ahli-ahli dalam hal apapun sudah. Biasanya orang yang ujub ini dia mudah menyalahkan padahal dia bukan ahlinya loh ya. Apa pendapatnya? Ngomong kok kayak gitu. Ngerti apa sih dia? Nah, ini bagian daripada ujub, dan ujub itu adalah diddus shawab. Jadi kalau artinya ini rumusan. Kalau kita menilai diri kita sendiri ya. Kalau kita begitu, pastikan kamu sedang menjalani sebuah kesalahan. Rubah dirimu, rubah pandanganmu terhadap dirimu. Kamu jangan takjub pada dirimu. Karena kalau orang sudah takjub pada dirinya, dia melihat dirinya lebih daripada yang lain. Dia tidak akan pernah bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah bisa melihat bahwa orang lain lebih unggul darinya, lebih alim darinya. Wa'lam annal i'jab diddus shawab wa afatul albab, dan penyakitnya akal. Ya. Kalau manusia itu ujub ya, maka itu semacam penyakit ya, virus bagi akalnya. Jadi akalnya jadi tumpul karena sifat ujub ini. Naam. Kita akan lanjut ya. Jadi bagian yang sebelumnya ini yang kita baca adalah wa'lam anal ijab diddus shawab wa afatul albab. Yang Malik kemudian melanjutkan nasihatnya seperti ini. Fas'a fi kadhik. Dalam hidup ini maksimalkan usahamu dalam segala hal. Dalam penghambaan, ya, dalam bekerja, dalam apa saja pokoknya, dalam mencari ilmu, maksimalkan usaha. Fas'a fi kadhik. Tapi Imam Ali menjelaskan ya, dalam urusan biaya kehidupan ya, bahwa kita dalam hidup ini kita butuh harta, butuh uang ya. Untuk kita hidup, memang kita diminta untuk berusaha. Fas'a fi kadhik, bersungguh-sungguhlah dalam berusaha. Tapi Imam Ali melanjutkan, wala takun khazinan li ghairik. Tapi kamu jangan menjadi pengumpul ya bagi orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kamu itu dalam rangka mencari harta, ya mencari harta. Maksimal dalam mencari harta. Ketika kamu dapat harta yang banyak, tapi jangan kemudian semuanya kamu miliki. Semuanya kamu timbun dan timbun terus. Yang mana tidak mengatakan bahwa kalau kamu diberi oleh Allah kemudahan dalam mencari rezeki, dalam mencari harta, gunakan secukupnya. Ya. Berikan semaksimal mungkin. Infakkan sebanyak mungkin. Setelah kita mengeluarkan kewajiban-kewajiban syar'i kita terhadap harta, kemudian jangan kemudian harta ini kamu miliki sendiri. Karena kalau kamu miliki sendiri, kamu akan menjadi pengumpul bagi orang lain. Karena kebutuhanmu dari harta itu tidak banyak. Ada orang-orang yang dia masih rakus mencari harta, sementara hartanya itu dimakan bukan hanya 7 turunan ya, dimakan 70 turunan tidak habis. Nah, ngapain? Dan kadang-kadang masih untuk mencari harta ini kadang-kadang masih mengambil hak orang lain, masih melakukan kecurangan, masih berbuat zalim dan lain sebagainya. Ada banyak orang-orang yang begitu. La takun khazin, kalau kamu menimbun harta seperti itu, kamu hanya mengumpulkan harta itu untuk orang lain. Meskipun orang lain itu adalah ahli warismu, tapi bukan untuk dirimu.
Imam Malik tidak mengatakan bahwa usaha maksimal ini jangan kemudian berakhir dengan penimbunan harta, jangan, atau penumpukan harta, jangan. Kalau kamu diberi kemampuan untuk pandai mencari rezeki, berbuat baiklah yang banyak. Luaskan aktivitas sosialmu. Bantulah banyak orang. Karena dengan cara itulah engkau akan mengabadikan harta yang kau kumpulkan. Karena kalau enggak, kamu hanya menjadi pengumpul bagi orang lain. Yang kamu makan itu hanya sedikit saja. Karena waktu hidupmu terbatas. Kemampuanmu untuk mengkonsumsi harta itu juga terbatas. Nggak bisa orang yang kaya raya mau makan dalam sehari maunya 100 porsi, tidak bisa, sama aja. Kemampuan makanmu itu dengan orang yang paling miskin sama. Manusia itu 3 porsi makanan yang cukup kenyang dia. Artinya tidak bisa manusia dalam satu waktu makan dikasih 10 porsi, tidak bisa dia. Paling maksimal dia menghabiskan 2 sampai 3 porsi. Itu berarti orang sudah sangat jago makan banget itu. Tapi porsi keempat sudah tidak mampu dia. Kelima, keenam tidak mampu dia. Nah, jadi kita diminta untuk berusaha keras, tapi jangan sampai engkau menjadi pengumpul bagi orang lain. Wa idza anta, lanjutannya ya. Wa idza anta hudita liqasdik fakun ahsya'a ma takun li rabbik. Dan kalau kamu ya sudah tahu jalanmu ya. Kan sebenarnya kita ini jelas kan. Jadi manusia itu kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Nah, kalau emang kenyataannya, realitanya kita seperti itu, ya. Kita ini akan kembali kepada Tuhan, ya. Fakun, katanya Malik, ahsya'a ma takun li rabbik. Jadi dalam perjalananmu kembali kepada Tuhan ini, jadilah engkau orang yang paling khusyuk, yang paling tunduk, yang paling patuh, yang paling bersungguh-sungguh dalam meraih ridho Tuhan. Jangan ridho yang lain. Fakun ahsya'a ma takun li rabbik. Jadi dalam hidup ini yang perlu menjadi perhatian kita adalah Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Apakah Allah ridho dengan perbuatanku? Apakah Allah rela? Apakah Allah tidak murka? Itu sudah. Dalam segala hal. Dalam kita membina rumah tangga, dalam kita berniaga, dalam kita bersosial, dalam kita apa saja beraktivitas, berorganisasi, apa saja sudah berkiprah, berpolitik, dan macam-macam. Pokoknya yang menjadi perhatian kita adalah ada ridho Allah apa tidak? Saya kena murka Allah apa tidak? Fakun ahsya'a ma takun li rabbik. Artinya unsur Allah dalam kehidupan kita harus dominan dalam segala hal. Bahkan kalau kita mau berbicara lebih tegas lagi, dalam yang kita lihat, dalam yang kita dengar, dalam yang kita ucapkan, dalam semuanya. Fakun ahsya'a ma takun li rabbik. Karena itu yang paling menguntungkan. Karena itu yang paling bermanfaat bagimu, katanya Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Imam Malik kemudian melanjutkan seperti ini. Wa'lam anna amamaka tariqan dha masafatin ba'ida. Wahai putraku, kata Imam Malik, di depanmu ini ada jalan yang panjang, jauh jaraknya. Artinya kehidupan dunia ini kehidupan yang pendek. Pasca kehidupan dunia ini ada perjalanan panjang. Kamu tidak tahu. Jangan kamu kira seluruh hidup itu dunia ini. Bukan, dunia ini hanya bagian terpendek dari kehidupanmu. Engkau dicipta oleh Allah sebagai manusia karena engkau ini diberi potensi untuk mengarungi perjalanan yang panjang, perjalanan keabadian. Luar biasa. Kita sebagai manusia ini luar biasa. Saya seringkali mengucapkan ini. Jadi para sufi atau para arif, ya, ahli irfan, para urafa itu mereka tidak pernah habis bersyukur, ya. Karena dia dicipta oleh Allah sebagai manusia. Dicipta sebagai manusia ini sesuatu yang luar biasa.
Dia sangat mensyukuri bahwa ya Allah, Engkau ciptakan aku sebagai manusia. Manusia ini punya semua kemampuan. Ciptaan terbaik Tuhan itu manusia. Berarti dalam diri kita ini ada hal-hal yang luar biasa. Ada potensi yang tak terbatas. Kita ini disiapkan untuk mengarungi perjalanan keabadian. Dan dunia ini hanya stasiun yang paling sebentar. Ada orang-orang yang salah memahami kehidupan. Dia anggap seluruh hidup itu dunia ini. Ya lahir, kemudian menjadi besar, menjadi remaja, dewasa, menikah, menjadi tua. Kemudian itu seluruhnya sudah. Enggak, ini hanya bagian kecil ini daripada episode kehidupan abadi manusia. Wa masyaqqatin syadida, jalan itu panjang dan juga jalannya berat, bukan ringan. Ini perjalanan manusia kembali kepada Tuhan loh ya. Ini perjalanan yang bukan perjalanan yang sederhana, perjalanan yang luar biasa ini. Artinya enggak main-main loh ya. Kita ini kadang-kadang menganggap diri kita ini makhluk biasa. Enggak, kita ini makhluk luar biasa. Karena kita manusia. Kita diberi akal, diberi hati. Kita ini diberi semua kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini diciptakan untuk abadi. Lah kalau 80 tahun dunia manusia itu sudah luar biasa kayak gitu. Padahal 80 tahun manusia ya luar biasa kayak gitu. Kita ini sudah usia 50 tahun. Ada yang mungkin 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kita melihat kan luar biasa kan perjalanan ini kan. Padahal ini perjalanan yang paling sederhana dunia itu. Wa masyaqqatin syadida. Ya. Ada kepenatan yang dahsyat, ya, kesulitan yang maha dahsyat dalam perjalanan pasca kehidupan dunia ini. Wa annahu, nah ini kemudian kalau perjalanan pasca dunia ini perjalanan yang seperti itu jauh dan sulit, ya, wa annahu la ghina bika fihi an husnil irtiyad. Memali, karena perjalanan pasca dunia itu seperti itu, maka kamu selalu memerlukan husnil irtiyad. Husnil irtiyad itu kamu harus melewati jalan yang benar. Jangan sampai salah jalan. Karena kalau kamu salah jalan, ya sama lah. Kalau kita ini seperti orang yang mendaki gunung umpamanya. Ketika salah jalan dan kemudian tersesat, ya sudah hancur itu sudah. Berakhir dengan kematian. Sama juga begitu. Jalan menuju Tuhan ini kalau kita menyimpang, ya kebinasaan. Makanya kata wali, dan kamu sangat memerlukan, ya, agar kamu memastikan bahwa kamu ada di jalan yang benar, di track yang benar. An husnil irtiyad wa qadri balaghika minaz-zat. Dan kamu harus punya bekal yang cukup. Jangan sampai kamu melakukan perjalanan ini sementara kamu tidak punya bekal atau kurang bekalmu. Wa qadri balaghika minaz-zat, ya, bekal yang cukup. Ma'akhifati dhahr, dan tentu dalam perjalanan itu diminta kamu agar bebanmu juga ringan. Beban di sini adalah maksudnya adalah kalau perjalanan menuju Allah adalah dosa. Kamu jangan terlalu banyak berbuat dosa, jangan terlalu banyak punya beban dosa di punggungmu. Karena itu akan memberatkan perjalananmu. Jadi kalau kita naik gunung itu ya, semakin berat yang kita bawa semakin menyulitkan. Nah, perjalanan kita sama, perjalanan menuju juga begitu. Semakin banyak dosa-dosa kita, semakin sulit. Jadi apa itu? Faman ya'mal ya mithqala dzarratin khairan yara, ya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu dalam perjalanan barzah kita akan kita alami semua. Jadi setiap kesalahan kita, setiap dosa kita, setiap kejahatan kita, ya. Jadi semua itu keangkuhan kita, kesombongan kita, iri hati kita, kedengkian kita, ya, fitnahan kita, hoax kita, semuanya itu akan kita alami dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala di alam barzah.
Itu semua punya efek. Jangan dianggap itu selesai begitu saja. Enggak. Ya kecuali kalau kita sebelum kematian kita berhasil mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang akan menyelamatkan kita. Nanti akan dijelaskan oleh yang lain. Wa qadri balaghika minaz-zad ma khifatiz dhahr, jangan sampai engkau dibebani berat oleh dosa-dosa. Fala tahmilanna ala dhahrika fawqa taqatik. Sama kan? Jangan pernah kamu bawa dari beban itu yang melebihi kemampuanmu. Sama kalau kamu mau mendaki itu, contohnya ini kan ya. Kamu jangan bawa sesuatu yang melebihi kemampuanmu dalam mengusung. Karena nanti kamu tidak akan sampai di mana-mana. Kamu baru sebentar berjalan, kamu sudah kelelahan, keletihan, dan kamu sudah tidak mampu berjalan lagi. Kenapa? Terlalu berat bebanmu. Sama juga, perjalanan menuju Tuhan juga, dosa-dosa yang berat ini boleh jadi nanti kamu tidak mampu untuk memikulnya. Akan membuatmu hancur, membuatmu binasa, membuatmu celaka. Katanya Mali, fayakunu siklu dzalika wabalan alaik. Dan kalau akhirnya kamu itu mengarungi perjalanan akhirat ini kemudian dengan beban dosa yang banyak, nanti beratnya dosa itu akan menjadi bencana bagimu. Fayakunu siklu dzalika wabalan alaik. Nah, kita masih akan lanjut. Yang Mali kemudian masih tentang tentang ini kan kaitannya dengan harta tadi itu kan. Jadi di antara makna beban tadi itu selain dosa tadi itu juga begitu juga harta-harta yang kita kumpulkan yang kemudian belum kita salurkan di jalan yang benar. Itu juga akan menjadi beban. Ya, Malik kemudian melanjutkan wa idza wajadta min ahlil faqati may yahmilu laka zadaka ila yaumil qiyamah fayuwafika bihi ghadan haitsu tahtaju ilai faghtanimhu wa hammilhu iya. Katanya Malik, kalau kamu dalam kehidupan dunia itu menemukan ahlil faqah, ya orang-orang yang butuh bantuan, ya orang-orang miskin, ya orang-orang yang berkebutuhan. Ahlil faqah itu ahlil hajah, orang-orang yang berkebutuhan. Kalau kamu dalam kehidupan dunia menemukan ada orang-orang yang miskin, ya yang fakir, yang dia bisa membawakan bekalmu ya menuju hari kiamat. Ya, maksudnya kalau kita memberikan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, ini sama dengan dia membawakan bekal untuk kita nanti dalam perjalanan di hari kiamat. Mayahmilu laka zadaka ila yaumil qiyamah, dan nanti akan fayuwafika bihi ghadan, dan nanti manfaatnya itu akan diberikan padamu esok nanti ketika kamu membutuhkannya. Ya, boleh jadi harta yang lebih itu di dunia tidak kita butuhkan. Oh, lebih kok, tidak bisa kita sentuh. Ada orang-orang contoh namanya kalau dia punya tabungan katakanlah 20 miliar. Ya, paling sampai dia mati yang dia gunakan 1 miliar ini atau 2 miliar itu. Mungkin segitu, tidak banyak mungkin. Ya, ini sebagai percontohan saja. Nah, selebihnya itu, artinya lebihnya karena tidak kita butuhkan, ya tidak kita gunakan di sini. Dan kalau kita tinggalkan begitu saja, akan menjadi kerugian bagi kita. Kita hanya mengumpulkan harta itu untuk orang lain. Ini bukan berarti kemudian seluruh harta kita harus kita infakkan, tidak loh ya. Tapi artinya harus ada dari kelebihan harta kita yang kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena apa katanya Ali? Nanti harta yang lebih yang di dunia tidak kamu butuhkan itu, kalau kamu berikan kepada orang-orang yang membutuhkan di dunia, nanti di akhirat akan dikembalikan padamu saat kamu membutuhkannya. Jadi dia bahasanya ya. Wa idza wajadta min ahlil faqati, kalau kamu temukan orang yang membutuhkan, mayyahmilu laka zadaka ila yaumil qiyamah, yang membawa bekalmu ya menuju hari kiamat, fayuwafika bihi ghadan haitsu tahtaju ilai, dan memberikannya kepadamu atau mengembalikannya padamu saat kamu membutuhkannya, faghtanimhu. Ya, maka jangan sampai engkau lewatkan itu. Jangan sampai tidak engkau lakukan itu, faghtanimhu.
Anggaplah itu sesuatu yang berharga. Ketika kamu masih bisa berbagi, itu anggaplah ini adalah kesempatan berharga. Jangan sampai kamu kehilangan kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak setiap saat ada loh ya. Kamu bisa kehilangan kesempatan itu. Karena waktu berlalu. Kematian di hadapan. Kalau kamu sudah mati, selesai sudah. Kamu tidak bisa. Ya Allah, aku ingin berikan hartaku untuk fulan. Oh, tidak bisa. Telat sudah. Too late. Wahamilhu iya, dan jangan kamu ragu-ragu untuk memberikan pada orang yang membutuhkan itu. Wa aktsir min tazwidihi, dan perbanyaklah untuk memberikan atau menitipkan bekalmu kepada orang-orang yang membutuhkan di dunia. Wa anta qadirun alaihi, sementara kamu mampu untuk memberikan itu. Kemudian yang mengatakan fala'allaka tatlubuhu fala tajiduhu. Ada kalanya nanti, ada satu masa nanti di mana kamu punya kelebihan banyak harta dan kamu ingin mencari orang yang membutuhkan dan kamu tidak menemukan orang yang membutuhkan. Tidak ada orang yang membawa hartamu, karena boleh jadi ada zaman nanti di mana semua orang sudah makmur. Kamu tidak bisa berbagi. Jadi Imam Ali mengatakan bahwa adanya orang-orang yang menerima bantuan kita itu adalah nikmat, itu adalah kesempatan. Jangan sampai terlewatkan. Karena boleh jadi nanti akan ada suatu masa di mana kamu punya banyak kelebihan harta dan kamu ingin berinfak, tapi kamu sudah tidak menemukan lagi orang yang mau menerimanya. Imam Ali kemudian memakai bahasa ini, luar biasa ini. Wagtanim manistaqradaka fi hali ghina. Ya. Ini berbeda dengan mindset kebanyakan kita manusia tentang dunia ini. Kata Imam Ali apa? Wagtanim, anggaplah itu sesuatu yang berharga, kesempatan yang berharga. Jangan sampai engkau lewatkan. Apa itu? Ketika ada orang yang datang meminjam padamu uang, manistaqradaka fi hali ghina, dalam keadaan kayamu. Jadi kalau kamu keadaan berlimpah, kaya, kemudian ada yang datang pinjam uang padamu, itu anggaplah sesuatu yang sangat berharga bagimu. Ightanim, jangan sampai engkau lewatkan itu. Liyaj'ala qada'ahu laka fi yaumi usratik. Karena katakanlah orang yang pinjam ini kamu tahu bahwa ini tidak punya kemampuan untuk mengembalikan. Ini paling pinjam dan saya tahu dia mau kerja kayak apa, dia tidak bakal bisa mengembalikan. Katanya Malik, ightanim, anggaplah itu berharga. Kamu kalau nagih di dunia buat kamu, harta yang dipinjam oleh orang itu buat kamu, harta yang dikembalikan ke kamu itu bukan apa-apa. Tapi katanya Malik, liyaj'ala qada'ahu laka fi yaumi usratik, enggak apa-apa. Ikhlaskan. Ya. Nanti ya pembayarannya itu akan kamu terima di hari sulitmu nanti. Jadi kalau kita dalam kehidupan dunia ini kita diberi harta yang berlimpah, kemudian ada orang yang datang meminjam kepada kita, silih berganti dia. Orang-orang itu datang meminjam kepada kita, pinjami kelebihan hartamu kepada mereka. Dan kamu jangan terlalu sibuk untuk menagihnya. Karena tidak hilang itu hartamu. Nanti saat-saat kamu membutuhkan di hari yang sulit pasca kehidupan dunia, kamu akan menerima bayarannya. Di saat-saat kamu butuhkan. Dan itu akan berarti, pembayaran mereka akan berarti bagimu. Liyaj'ala qada'ahu laka fi yaumi usratik. Ya. Orang-orang yang meminjam uang di saat dia membutuhkan dan dia tidak punya kemampuan mengembalikan di kehidupan dunia, maka sama Allah akan diberi izin untuk mengembalikan uang kepada orang yang minjaminya itu, ya, dalam bentuk sesuatu yang dibutuhkan oleh yang meminjamkan di hari kesulitan nanti. Liyaj'ala qada'ahu laka fi yaumi usratik. Imam Ali melanjutkan, wa'lam anna amamaka aqabatan ka'uda. Ini luar biasa. Memang ini di hadapanmu itu, dalam perjalanan barzahmu nanti pasca kematian itu, akan ada banyak rintangan-rintangan yang luar biasa, rintangan yang sangat sulit untuk dilewati.
Wa'lam anna amamaka aqabatan kauda. Al-muhiffu fiha ahsanu halan minal muthqil. Orang yang bebannya dari dosa itu ringan, itu dia akan lebih mudah melewati berbagai macam rintangan itu daripada orang-orang yang dibebani dengan beratnya dosa. Wal mubti'u 'alaiha akbahu halan minal musri. Ya, otomatis orang yang beban dosanya banyak, perjalanannya akan melambat. Ya. Dan yang lambat itu jauh lebih celaka daripada yang bisa bergegas dalam perjalanan melalui berbagai macam rintangan itu. Yang Mali kemudian melanjutkan wa anna mahbitaka, dan wahai putraku, tujuan akhirmu la muhala, yang tidak bisa kamu hindari, imma ala jannah au ala nar, apakah surga atau neraka. Jadi tujuan akhir yang tidak bisa kamu hindari itu adalah apakah surga atau neraka. Wa anna mahbitaka biha la muhala. Jadi perjalanan barzah yang panjang itu akhirnya nanti adalah surga atau neraka. Dan kamu tidak bisa menghindar. Fartad li nafsika qabla nuzulik. Yang mana persiapkan dirimu sebelum kamu turun dalam perjalanan itu. Wawati al-manzil qabla hululik. Yang Ali, dan kamu seakan-akan yang Ali berkata, tapaki, ya, ambillah langkah-langkah, ya, di rumah yang abadi itu. Ya, maksudnya ini tidak, maksudnya kematian di sini. Wati al-manzil qabla hululik. Ya, dan matilah sebelum kematian datang. Artinya kan kematian ini kan pasti kan. Tidak ada orang yang meragukan kematiannya. Nah, ketika kematian pasti, ya, maka kita diminta oleh Yang Mali bin Abi Thalib SAW, kamu sudah bayangkan kamu sudah mayit. Jadi kamu lebih apa namanya itu, lebih realistis dalam bersikap ketika kamu membayangkan dirimu sudah mati. Jangan kita baru berpikir tentang kematian setelah kita mati. Tidak ada artinya, teman. Jadi matilah sebelum kamu mati. Wati al-manzil qabla hululik. Falaisa ba'dal maut musta'tab. Ya. Karena yang kata Imam Ali, bahwa setelah kematian itu kamu tidak bisa minta, ya Allah, saya apa namanya itu mau minta ampun atas dosa yang ini, tidak bisa. Alaisa ba'dal maut. Kalau kamu minta ampun sebelum kematian. Kalau kamu berbuat baik sebelum kematian. Setelah kematian, perjalanan berjalan. Harus kamu lewati itu semua. Karena kamu dicipta oleh Allah sebagai manusia. Manusia itu diberi perangkat dan fasilitas yang utuh, ya, yang lengkap oleh Allah SWT. Jadi manusia ini punya syarat-syarat yang cukup untuk memahami tentang hak dan batil, tentang baik dan buruk, tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Manusia diberi semua kemampuan untuk memahami semua itu. Jadi kamu tidak punya alasan untuk mengatakan, kenapa harus begini? Allah tidak ada. Dicipta sebagai manusia itu Allah sudah cipta. Allah wa mallahu bidzallamin lil abid. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Manusia itu Allah cipta dengan berbagai macam kemampuan untuk memahami, sehingga dia layak untuk dimintai pertanggungjawaban. Tidak mungkin lah Allah meminta pertanggungjawaban dari makhluk yang dicipta kemudian dia tidak memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban. Tidak, manusia Allah ciptakan memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban. Memenuhi syarat untuk apakah nanti disurgakan atau dinerakakan. Memenuhi syarat manusia. Artinya kita bisa memahami bahwa luar biasanya manusia itu, sampai-sampai manusia itu nasibnya di akhir apakah surga atau neraka. Apakah kebahagiaan abadi, apakah kesengsaraan abadi ini bukan main-main loh ya. Kebahagiaan abadi atau kesengsaraan abadi. Ini berarti manusia ini makhluk yang luar biasa. Sampai-sampai nasib akhirnya itu apakah kebahagiaan abadi atau kesengsaraan abadi.
Silakan direnungkan lebih jauh. Wala ila dunya munsharaf. Tidak bisa. Ketika sudah mati, tidak bisa. Kamu mau kembali ke dunia, tidak bisa. Selesai, tidak bisa. Saya ingin kembali. Saya ingin mengulang kehidupan kembali, tidak ada. Wala ila dunya munsharaf. No way back. Tidak ada jalan kembali ke dunia, tidak ada. Nih, kalau mau, ya sekarang ini artinya kamu sudah paham. Kamu sama Allah sudah diberi semua. Tidak ada nanti, kembali tidak ada. Nah, pada bagian ini saya ingin mengutip ayat Al-Quran ya. Ayat Al-Quran ini yang terkait dengan masalah falaisa ba'dal maut musta'tab wala ila dunya munsharaf. Al-Quran ya itu di antara ayat-ayatnya Al-Quran itu menggambarkan bagaimana keadaan orang pasca kematian. Ini luar biasa juga Al-Quran. Kalimat-kalimat sederhana. Tapi ini yang akan kita alami nanti dalam kehidupan pasca kehidupan dunia. Apa kata Al-Quran? Kata Al-Quran seperti ini. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Sehingga nanti ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dan itu boleh jadi kita, ya kan? Padahal kan di sebelah kita kan sudah pada kedatangan kematian kan. Ya, kita ini kapan saja, di mana saja bisa kematian datang. Dan la haula wala quwata illa billah, kematian sedemikian dahsyatnya sampai-sampai ketika, dan sedemikian tiba-tibanya sampai-sampai Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika ditanya, ya Imam, kenapa sih orang-orang yang mati itu kadang ada yang matanya terbuka, ada yang matanya tertutup? Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, kematian itu datang tiba-tiba dan sedemikian tiba-tibanya sampai-sampai orang yang sedang membuka matanya tidak sempat menutup kembali, dan orang yang menutup matanya tidak sempat membukanya kembali. Ya, saya lanjutkan ayatnya. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, ya, dari umat manusia, qala rabbirji'un. Begitu mereka mati, kemudian mereka minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Rabbirji'un. Minta dikembalikan. Ingin dikembalikan ke dunia. Pertanyaannya, apakah ingin kembali ke dunia ini rindu dengan dunia? Rindu dengan kenikmatan dunia, kehidupan dunia? Apakah itu? Tidak. Al-Quran membuka ya keadaan orang yang setelah dimatikan, dan kemudian ketika dia minta kepada Allah Rabbirji'un, artinya orang-orang yang di dunia itu berbuat keburukan dan tidak sempat berbuat kebaikan, ketika dia dimatikan dia kepingin dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Al-Quran mengatakan la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan. Nanti ya Allah, aku janji padamu kalau engkau kembalikan aku ke dunia, aku nanti akan mengisi seluruh waktuku untuk berbuat baik. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Aku akan berbuat kebaikan yang selama kehidupan kemarin aku tinggalkan kebaikan itu. Kenapa kok begitu? Ya, karena dia melihat bahwa satu-satunya hal yang bisa bermanfaat pada kehidupan pasca kehidupan dunia ini hanya kebaikannya. Tidak ada yang lain. Makanya dia minta dikembalikan untuk berbuat baik. Karena dalam kehidupan ini yang punya nilai jual, yang punya harga, yang bisa itu bermanfaat adalah kebaikan. Ketampanan, ya, kegagahan, popularitas, jabatan, uang, pangkat. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat di situ. Hanya kebaikan. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kemudian dikatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, tidak bisa. Sudah keputusan. Mati ya mati. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kematian itu manusia menjalani kehidupan barzahnya sampai hari dia nanti dibangkitkan. Ketika dibangkitkan apa yang terjadi? Fa idza nufiha fis-sur. Ya. Ketika sangkakala ditiup, ya,
Nggak usah tanya lah sangka kalau seperti apa, nggak perlu. Pokoknya ketika manusia dibangkitkan lagi dari apa namanya itu dari kuburnya, ya. Fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Sudah ndak ada hubungan nasab, ndak ada. Tanda kutip maksudnya sudah kamu ndak kenal orang lain. Mana abangku, mana adikku, mana ayahku, mana ibuku, mana istriku, mana tetanggaku, mana temanku, mana karibku, ndak ada semuanya itu. Fala ansaba, ndak ada hubungan sudah. Manusia itu sibuk dengan dirinya. Fala ansaba yauma idzin bainahum yauma idzin wala yatasaalun, dan tidak saling sapa sudah. Ketika dibangkitkan dari kubur sudah berbeda suasana kehidupan. Tidak sempat dia ingat temannya, ayahnya, ibunya, anaknya, tidak ingat. Istrinya, suaminya tidak ingat. Fala ansaba wala yatasaalun, dan dia tidak bertanya-tanya sudah. Kemudian ayat berlanjut, faman thaqulat mawazinuhu faulaika muflihun. Dan di hari seperti itu, orang yang sempat mengumpulkan banyak kebaikan sehingga timbangan kebaikannya menjadi berat, mereka lah orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan kebaikannya, yang sedikit kebaikannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum. Mereka lah adalah orang-orang yang telah merugikan atau merugi dengan dirinya, fi jahannam khalidun, akan abadi di jahannam. Nah, bagian berikutnya kalau kita masuk ini nanti akan akan panjang. Kita sudah sekitar 56 menit ya. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah bagian berikutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya kira itu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.